Mempersembahkan serial Sandiwara Radio Jaka Badak. Hai Laskar Pegatsuro, aku Jaka Badak yang kalian cari. Majulah! Jaka Badak, kupikir benar juga apa yang kamu katakan. Kembang melati itu akan kehilangan harumnya kalau dipetik pada malam hari. Lebih baik membiarkan pada tangkainya dan terus tumbuh mekar seperti cinta dan rindu kemesraan. Jaka Badak, sebuah serial drama radio mengisahkan pergolakan di Dukuh Larang Jati pada masa Gusti Prabu Kertajaya yang diperagungkan di Kerajaan Panjalu, bertindak sewenang-wenang kala Adijaya dan Adikuasa dalam genggamannya. Siapa lagi yang muncul sesudah manusia liar itu? Dan manusia kera alas purwo bermunculan di mana-mana. Serial drama radio Jaka Badak. Naskah disusun oleh Adriana M.E. Teknik dan montase Andre Arifin. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini menampilkan episode ketiga berjudul Karang Kobar Dewi Astini. Dalam seri yang ke-19 ini didukung oleh para pemain Idris Apandi sebagai Pegatsuro, Sunario Ireng sebagai Batang Mangira, Tato sebagai Lembu Melantingan, Totot sebagai Kowo, Ana Pertiwi sebagai Dewi Astini, Chris Hurspan sebagai Kisono Weri, dan pembawa cerita Nusri Nurdin. Selamat mendengarkan. Pegatsuro menerima kedatangan Kowok dan Ki Batang Mangiran di ruang tamu rumah pemerintahan pergolakan sementara. Wajah Pegatsuro terlihat tegang, karena yang datang pun tidak mencerminkan kegembiraan. Ki Batang Mangiran, Kowok, apa yang kalian dapatkan? Kubu Larang Jati tidak dapat mengambil keputusan. Ki Jaka Badak bukan tanggung jawabnya. Iya. Dia hanya bertanggung jawab wilayah Padukuhan saja. Kakang Pegatsuro, aku memberi waktu 7 hari, jadi tinggal 5 hari lagi. Jadi Larang Jati mau mengorbankan Jaka Badak terlalu sekali. Ki Pegatsuro, ada gelagat Kubu Larang Jati minta bantuan pada kerajaan. Kowok, kenapa kita harus gentar? Sekarang ini kekuatan kerajaan sudah terpecah belah. Tidak usah khawatir. Yang penting bagaimana kita menggunakan Jaka Badak untuk menekan Kubu Larang Jati. Aku kira Kubu Larang Jati akan mencoba mengulur waktu, Ki. Silahkan duduk, Ki Lembu Melantingan. Baru saja Ki Batang Mangiran menceritakan hasil kunjungannya ke Kubu Larang Jati. Bagaimana? Apa maunya Kubu Larang Jati menukar Padukuhan dengan Jaka Badak? Nah, itu.
Itu yang sedang kubicarakan dengan Ki Pegatsuro. Bagaimana itu yang penting? Inilah bedanya di antara kita. Kita dapat berunding tanpa ada tingkatan. Siapa yang tertinggi? Tidak seperti di istana atau keraton. Berunding bagaimana kata pimpinan. Kalau ngalor, semua ngalor setuju. Hubuningki, itu yang tidak ada pada kita. Semuanya, setiap orang bertanggung jawab pada perjuangan. Bukan hanya pimpinan saja. Karena pimpinan bukan berarti dia lebih hebat dari yang lain. Tidak, semua hanya demi kelancaran kelangsungan perjuangan. Ya, ada beberapa pembesar. Kita hanya besar otot, tapi punya otak yang kecil. Aku ingat sekali, Senopati Karping Norang memberi ceramah pada laskar. Kebenaran harus ditegakkan dengan darah, juga korban. Tapi menjelang malamnya, aku bertemu dia keluar dari kamar lonte di Morogawe tanpa bayar. Peri kemanusiaan demi kebenaran yang sah terpincang. Itulah kita semua yang selama ini patuh pada Gusti Prabu Kertajaya. Itu yang menyebabkan dia menjadikan dirinya merasa sejajar dengan Hyang Widi. Saudara seperjuangan, kita semua sudah hampir sampai pada kemenangan. Kemenangan bagi kaum tertindas. Kita semua yang hidup beratapkan langit dan sepanjang malam berdoa pada Hyang Jagatnata lepas, bebas dari cengkraman penindasan. Ki Pegatsuro, Ya, hati-hati ketularan arah. Tapi hasil kerjanya cuma omong kosong saja. Iya, itu betul. Aku ngomong tadi itu hanya satu contoh. Seorang pemimpin yang cuma bisa ngomong, karena dia bukan laskar sejati, tetapi karena hubungan keluarga bisa menjadi pemuka kerajaan dan bisa dipastikan tidak akan bingung akan masalah sandang pangan. Dengar. Kita boleh saja mentertawakan mereka yang sudah merasa kehidupan ini miliknya. Kita pun akan ditertawakan yang lebih menyakitkan. Rendan atau keredandan. Itu jangan sampai terjadi dalam perjuangan ini. Aku akan membunuh siapa saja yang cepat mabuk kenikmatan. Padahal menegakkan keadilan dan kemakmuran bagi segenap bangsa belum terwujud. Baru segelintir manusia saja. Ki Pegatsuro, lalu apa rencana kita selanjutnya untuk merebut Padukuhan Larang Jati? Kita bisa urun rembuk. Menurut cerita Ki Batang Mangiran, Kuwu Larang Jati, si asuh kerajaan itu bermaksud mengorbankan Jagabadak. Apa itu tindakan seorang kesatria? Ki Pegatsuro, lepas dari semangat seorang kesatria atau tidak, kita tidak usah menunggu Kuwu Larang Jati. Kita bisa langsung menekan pada pemerintahan kerajaan Panjalu Kediri. Ya, aku setuju Ki Lembu Belantingan. Sementara waktu Jagabadak tidak apa-apa terkurung di sini. Asal tetap menjadi tawanan dan tidak ada yang membebaskan dia dengan berbagai cara. Bagaimana keadaan Jagabadak selama ditahan di penjara bawah tanah? Apa tidak menunjukkan gejala hendak memberontak atau melarikan diri? Jagabadak banyak berdiam diri dan tidak mau banyak bicara. Kali-sekali dia berlatih silat sendiri. Wilayah Maranggali sebagai kekuatan kedua setelah Ngadikoro kita kembangkan lagi ke selatan. Ki Pegatsuro apa tidak tergesa-gesa mengambil keputusan itu? Mengingat masalah Jagabadak saja belum selesai. Kita menambah beban perjuangan lagi. Jagabadak dan Kuwu Larang Jati serahkan padaku. Kalau Kuwu Larang Jati masih milur, ganti kepalanya aku tarik mulur dari badannya. Aku terus menyertai Ki Batang Mangiran sambil menyelidiki Kita Jigonir. Aku tidak melihat Dadung Wesi. Di mana dia Ki Pegatsuro?
apa sedang berkeliling di padepokan? Dadung Wesi Gedaha mencari keterangan pada Aryo Kanigoro sampai batas mana wilayah pergolakan yang sudah tergalang. Nah, itu Gandhi dan Klewer? Berburu dengan beberapa orang laskar. Perbekalan kita sudah menipis. Wah, kita mau perayaan toh. Pertemuan di Maranggalih terus berlanjut, terus berupaya mengembangkan pergolakan. Sementara itu, Dewi Astini dan Kisunoweri berkuda melintasi padang rumput terbuka, Tegalan Turu. Tenang, Jun. Mengasuh isi perutmu dengan rumput. Kisonoweri, masuk sebentar ya. Kuda-kuda sudah capek berlari terus. Ya, kita pun perlu istirahat. Aku cari makanan sebentar. Daerah ini banyak menjangan. Tunggu saja di sini. Atau buat api dulu saja. Perutku. Iya, sudah lapar. Sabarlah sebentar. Ini banyak rumput kering. Wah, jadi banyak asap. Berbahaya. Nanti ada yang tahu aku di sini. Apa caranya ya? Dibuat kecil saja nyala apinya. Ya, cukup. Api membakar, memusnahkan apa saja yang terbakar. Api untuk memasak, api untuk penerangan, api asmara, api. Dan di mana air yang dingin, yang memadamkan. Wah, aku kenapa jadi ngelindur siang hari begini? Ayo Dewi, sebentar lagi hujan deras. 2 ekor kelinci ini bisa buat ganjal perut sementara waktu. Ayo, kita cari tempat berteduh. Jut! Itu di sana ada gubuk. Hea! Ya, Cepat ke Sonoweri. Ayo! udah aku larinya pelan. Duluan saja. Untung ada gubuk. Lumayan tidak sampai kehujanan. Oh, kedatangan kita di Tegalan Turu ini disambut hujan deras. Gusti Pangeran, geluduk keras sekali bunyinya. Apa ada yang kena sambar? Dewi pasti tidak tahu kenapa daerah ini disebut Tegalan Turu. Ya, itu karena daerah ini sering diserang geluduk. Jadi kalau melintasi Tegalan ini harus sering-sering tiarap. Kalau tidak, hangus. Oh, jadi begitu kejadiannya. Mau dipakai apa kelinci itu? Api tetap bisa dinyalakan walau ada hujan, Dewi Astini. Lihatlah. Kisonoweri menggunakan pedangnya membuat api. Wah, dengan welirang, ranting kayunya jadi terbakar. Oh, api sudah ada dan tinggal panggang kelinci ini. Hujan-hujan begini cocok sekali makan bakaran daging segar. Mimpi apa? Di Tegalan begini bisa ketemu nasi putih hangat, ha? Dewi Astini, setelah hujan kita langsung ke Padepokan Maranggalih. Kalau kita terus, kita sampai sudah malam di sana. Kita dapat menyusup tanpa diketahui. Oh ya, ini sudah matang. Makanlah. Enak sekali ya. Ternyata kita lebih cepat dari rencana. Tentu. Oh, sebentar lagi hujan berhenti. Ya, ada apa, Kobok? Kelihatannya ada yang tidak beres. Kenapa? Laskar pengintai memberitahu bahwa di Tegalan Turu ada 2 penunggang kuda. Sudah diselidiki siapa orang itu? Sudah, Kobok? Karena melihatnya dari jarak jauh dan juga hujan, tidak dapat dikenali. Hanya yang satunya berpakaian hitam pekat. Ki Begatsuro. Para laskar yang berada di perbatasan perlu digembleng lagi.
Masa hujan dijadikan alasan? Itu kan tidak benar dalam perjuangan. Ki Lembu Melantingan, kita maklumi saja kalau keadaan laskar belum menjadi seperti yang kita harapkan. Tapi saran Ki Lembu Melantingan itu baik. Aku akan menyelidiki apakah orang kerajaan atau orang Kularang Jati. Bagaimana keadaan Jaka Badak Ki Batang Mangiran? Tadi juru jaga mengatakan Jaka Badak tidak mau makan beberapa hari belakangan ini. Apa iya toh? Apa dia sengaja? Mungkin makanannya tidak enak. Jaka Badak biasa dengan makanan pilihan. Siapa yang masak? Oh, kalau tidak salah, Mbok Surup. Pantes. Siapa yang doyan makanan Mbok Surup itu? Mbok Surup itu biasa menyediakan makanan untuk kuda. Dia itu budek. Lidahnya sudah mati rasa. Wah, bisa-bisa Jaka Badak sakit perutnya. Kasihan Jaka Badak itu. Iya. Itu tidak bisa dibiarkan. Atau Jaka Badak memang sengaja mau makan supaya binasa sendiri. Ki Lembu Melantingan harus segera dibetulkan keadaannya. Begat Suro yang mula-mula wajahnya cerah menjadi suram. Karena Jaka Badak saat ini menjadi tumpuan segala harapannya. Jaka Badak yang bisa dijadikan sumber kemenangan. Namun, kerikil-kerikil berserakan dan mudah membuat tergelincir. Ki Begat Suro, tidak perlu terlalu cemas. Kita masih berada di atas angin. Ya, di atas angin. Kalau angin itu tidak gerak menjadi angin busuk, kentut. Kentut sang pembunuh. Ya. Kentut sang pembunuh karena sudah terbiasa hidupnya dari hasil membual di mana saja. Kobo, selidiki kedua penunggang kuda di Tegalan Turu. Kalau perlu, tangkap mereka karena sudah melanggar wilayah kita. Laksanakan segera. Tunggu dulu, Kobo. Melaksanakan itu gampang. Siapa saja bisa melaksanakannya. Kalau bisa, jangan pergunakan kekerasan. Sebentar. Tadi kamu bilang ada yang berpakaian hitam pekat. Apakah Dewi Astini? Iya, Ki. Aku juga baru ingat. Kemungkinan besar Dewi Astini. Jaka Badak itu pasangannya. Selama Jaka Badak ditawan di sini, pasti dia kelepekkan. Kalau begitu, kamu jangan sendiri. Harus ada yang menemani. Kenapa, Ki? Aku pasti mampu memboyong Dewi Astini kemari. Apalagi aku sudah menamatkan jurus-jurus kelabang sayuta. Akan kutandingi Dewi Astini itu. Jurus-jurus kelabang sayuta yang kuajarkan padamu bukan untuk dipergunakan sembarang waktu. Kalau sudah kepepet, ya terpaksa namanya. Dewi Astini, murid Dewi Suling Perak itu, tidak bisa dianggap enteng, Gowok. Apalagi setelah ku dengar pedang pusaka Gagak Songo berada di tangannya. Dia bisa menjadi wanita utama tanah Jawa. Itu jangan dijadikan patokan. Selagi masih ada air bengawan yang mengalir, segala perubahan bisa saja terjadi secara tiba-tiba. Kobo, hadapi Dewi Astini kalau mau merampas Jaka Badak. Kowok menjadi tegang wajahnya. Kalau mengingat beberapa kali dirinya dipecundangi Jaka Badak dan Dewi Astini. Tegalan Turu rerumputannya masih basah, walau cakrawala telah menyinarkan cahaya. Kabut tipis melayang agak rendah diterbangkan angin. Dewi Astini menatap segala perubahan cuaca itu dari gubuk tempatnya berteduh bersama Ki Sonoweri. Perjalanan semakin dekat, membuat dada semakin berdebar. Hawa peperangan kembali mengusik batin. Ki Sonoweri, kita sudah bisa meneruskan perjalanan? Betul, Dewi Astini. Kita bisa melanjutkan sekarang. Tapi kita jangan melintasi Tegalan Turu setelah hujan begini. Berbahaya. Kenapa, Ki Sonoweri? Apa karena mudah terlihat dari jauh? Atau bagaimana? Selain kelihatan dari jauh, juga berbahaya kesambar geledek. Apalagi kita berkuda.
Sudah banyak korban Tegalan Turu ini kalau tidak tahu. Sekarang kaki-kaki kuda pasangi sepatu rumput alang-alang. Ki Sonowari ini ada-ada saja. Kaki kuda dipasangi sepatu rumput. Perang tanpa taktik mati penasaran. Sepatu rumput itu digunakan untuk menghilangkan jejak. Kita sudah harus hati-hati mulai dari gubuk ini. Sementara aku akan membuat jejak ke tengah Tegalan. Jejak tipuan. Sudah cukup jelas. Segera pasangi kudamu dengan sepatu rumput alang-alang. Hup, hei. Aku baru tahu Ki Sonowari sebenarnya pengembara ulung. Pengalamannya berkelana bisa dipelajari. Dia berkuda ke tengah Tegalan, lalu berputar-putar. Oh, langit berubah. Badai petir. Ki Sonowari, kembali! Ada badai petir! Oh, pohon pinang kesambar dan terbakar hangus. Apa dayaku untuk menolong Ki Sonowari? Ijon! Ijon! Apa dayaku untuk menolong Ki Sonowari di tengah Tegalan terhadap badai petir? Aku coba keampuhan pedang Gagak Sumo ini untuk penangkap petir. Berangkat berdua, hidup atau mati harus bersama-sama. Hup! Ki Sonowari! Hia! 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 Dewi Astini! Yara! Awas pedek! Kuda Dewi Astini terkejut, berdiri dengan kedua kaki belakangnya sambil meringkik. Dan Dewi Astini nekat menebas kilat yang menyambar dengan pedang gagah songgo. Tak terduga, menakjubkan sekali. Tubuh Dewi Astini diselimuti cahaya kilat yang membuatnya terlonjak-lonjak menahan sengatan bagai ribuan lebah. Dewi Astini memekik sekuat tenaganya. Oh, Dewi Astini! Jangan! Dewi Astini terus menggeliat menahan sengatan kilat dari pedangnya. Kedua tangannya lagi. Lagi-lagi disambar petir. Oh, Gusti Agung, tolonglah dia. Tenagaku seperti... Kenapa badanku ini rasanya seperti ringan? Apakah aku mati? Oh, aku mati kesambar petir. Ayo Dewi, kita tinggalkan. Kita kembali ke gubuk sana. Ayo, hop, hai, ya. Ya, ya. Ayo, Jut. Ya, ya. Untung kita selamat daripada petir. Dewi Astini, apa yang kamu lakukan tadi? Menghadang petir dengan pedangmu. Aku ketakutan setengah mati. Aku sudah pasrah menghadapi kematian. Nyatanya kita bisa mengatasi badai petir. Bagaimana rasanya waktu dililit kilat tadi? Seluruh tubuhmu bercahaya menyilaukan. Aku tidak tahu secara pasti Ki Sonowari. Tadi aku merasakan disengat ribuan tahun rasanya. Baju besi pemberian Ki Wanoro telah menyelamatkan nyawaku dari hantaman kilat. Aku bersyukur sekali masih hidup. Tapi kenapa kedua telapak tanganku agak kehitaman jadinya? Tadi kamu memegangi pedang dengan dua tangan waktu berdiri di atas kuda dan terserang badai petir. Bisa jadi karena itu kena sambar kilat. Nanti juga hilang, asal jangan mukaku saja hitam separoh. Ki Sonowari terlonjak melompat, terkejut oleh sambaran petir dari kedua telapak tangan Dewi Astini, dan mengenai rumput alang-alang di Tegalan, terbakar hangus. Sedangkan Dewi Astini terkesima. Dia mematung sambil melihat api yang berkobar-kobar oleh tepukannya. Dewi Astini, kamu berhasil menyatukan kekuatan petir Tegalan Turu jadi pukulan sakti. Bergembiralah atas anugerah yang wiji.
Selamat Dewi Astini, selamat. Ki Sonoweri, aku memperoleh ilmu pukulan petir jadi idaman setiap pendekar. Ya. Aku terkejut. Aku tidak punya niat untuk itu. Tapi kenapa aku jadi memiliki pukulan sakti? Geledek 1000. Imbangan dari ilmu 1000 pedang dewa. Oh, Guru. Dewi Astini, yang jagat nata telah memilihmu jadi wanita yang menerangi dunia. Dalam kegelapan di kemudian hari, telah kamu memiliki 3 sumber pusaka dari yang berjumlah 7. 1 pedang gagak songo, 2 baju besi, empu waring, dan yang ketiga pukulan sakti 1000 geledek dewa. Berbahagialah Dewi Astini. Perjalanan hidupku akan semakin berat. Apa yang telah kumiliki ini harus kutunaikan dari setiap pusaka, membangun keadilan yang terus-menerus terkikis oleh keserakahan. Bangkitlah Dewi. Bangkit dari rasa rendah yang membuatmu tidak berdaya. Bangkitlah ke Suma Negara. Aku akan berusaha terus, Ki Sonoweri. Aku pasrah pada Hyang Widi. Jadi, apa selanjutnya? Tujuan tidak berubah. Tetap membebaskan Jaka Badak. Tapi jangan lupa, kaki kuda diberi sepatu rumput alang-alang untuk menghilangkan jejak. Oh, iya. Aku sampai lupa. Ki Sonoweri segera membabat rumput alang-alang, lalu membungkus telapak kaki kudanya hingga menyerupai kaki gajah besarnya. Dan setelah selesai, segera membantu Dewi Astini memasangi sepatu rumput pada kudanya. Namun tiada diduga, dari berbagai penjuru berdatangan laskar senjata lengkap. Diam di tempatmu, Dewi Astini. Menyerahlah. Segera ikut kami menghadapi Ki Pegasuro. Cepat. Hai Kongo, lancang sekali mulutmu. Tidak ada yang bisa memerintahku. Sinting, kamu telah melanggar wilayah kekuasaan Pegasuro. Kamu memasuki pedukuhan Maranggarit tanpa memberitahu dulu. Kuperingatkan sekali lagi, menyerah atau aku menggunakan kekerasan. Kongo, tarik kembali laskarmu. Dan bilang pada Pegasuro, aku akan membebaskan Jaka Badak. Itu urusanku. Mau nungging, mau ngangkang. Hah, bukan badanmu. Kalian juga ngiler kalau aku kangkangi? Aku ya bisa bangun kesiangan. Aku bisa bangun kesiangan. Latangan ileran, menyingkir dari hadapanku atau pilih binasa. Ki Sonoweri, rupanya sudah tahu enak ya. Pantas membelot dari Keularang Jati. Sudah ketemu babonan, sisa Jaka Badak. Awas robek mulutmu. Laskar, binasakan tua bangga itu. Puluhan laskar mengeroyok Ki Sonoweri. Tenaganya pasti terkuras. Oh, berbahaya. Dewi Astini, kau cemaskan Ki Sonoweri? Kucing tua itu pasti terpotong-potong oleh laskar Palang Pintu. Laskar yang dilatih oleh Pegasuro. Laskar keparat, hadapi aku. Hiat, 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 Demi Kober, laskarku di bawah Dewi Astini satu persatu. Hei, Dewi Astini, aku lawanmu. Laskar, mundur.
lihat, aku telanjangi perempuan kulit itu. Pergunakan senjata pusakamu, Dewi Astini. Koyak kayu musi ireng ini dapat membinasakan dirimu dengan aji kelabang Sayuto. Ayo. Apa matamu sudah buta, Kowo? Di tanganku ini pedang pusaka Gagak Songo. Ayo, kutandingi apa maumu. Hup! Apa kamu mampu mengimbangi ilmu 1000 pedang dewa? Awas! Hai! Tuan, Kowo jadi luar biasa permainan toya hitamnya. Toyanya tidak memapak gempuran pedang, tapi hanya menempelnya secara ketat. Dan tiba-tiba menerjang pada sasaran yang mematikan. Oh, Dewi Astini berbahaya kalau tidak mengubah siasatnya. Aku peringatkan Kowo, pulanglah. Jangan ngelindur, Dewi Astini. Aku atau kamu yang takluk. Hebat bunuh aku, Dewi Astini. Tubuh Kowok yang sudah hangus dihujani lagi beberapa kali pukulan geledek 1000. Karena ngeri juga, tapi akibatnya sungguh menggenaskan sekali. Tubuh Kowok hanya tinggal songgok arang hitam dan menyebarkan bau sangit yang menusuk hidung. Dewi Astini tertegun. Sementara laskar lari terbirit-birit menyelamatkan diri dari amukan Dewi Astini. Ini perang sudah selesai. Apa yang kamu sesali, Kowok? Dia binasa sebagai seorang ksatria sejati, bukan binasa seperti seorang pengecut. Inilah peperangan. Yang menang hidup dan yang kalah pasti binasa, hancur. Sebetulnya, aku tidak bermaksud membunuh Kowo. Aku hanya mencoba pukulan sakti 1000 geledek yang baru kumiliki. Aku tidak mengira sangat dahsyat akibatnya. Kowo jadi arang. Kisonowori, aku takut karmaku. Yang Widi Maha tahu, Dewi Ari. Apa tindakanmu? Yang Widi mengetahui. Kamu bukan pembunuh. Kamu membela diri dari segala ancaman. Ya, aku harus berani menghadapi kenyataan dan juga tanggung jawabnya atas segala tindakanku. Kalau sudah garis hidupku jadi pembunuh manusia-manusia yang tidak kenal kasih dan ketentraman hidup di dunia dengan damai, aku jalani tanpa rasa sesal. Hidup sendiri sebenarnya lebih susah daripada hidup bersama, walau cukup penderitaan dan sering ribut-ribut karena tidak sepaham. Dewi Astini, kita harus segera meninggalkan Tegalan Turu ini. Laskar yang melarikan diri tadi pasti memberitahu Pegat Suro akan kematian Kowo. Kita harus segera menghilang. Pegat Suro pasti murka dan mengerahkan segala kekuatannya untuk meringkus kita berdua. Padahal tujuan kita membebaskan Jakabadak. Ya, kuda-kuda sudah bersepatu rumput untuk menghilangkan jejak. Apalagi Kisonowori? Kita tunda dulu menyerbu Pegat Suro. Berbahaya sekali. Pasti laskar yang kabur tadi akan memberitahu Kowo binasa. Bisa dibayangkan betapa murkanya Pegat Suro. Aku hadapi mereka. Itu betul, Dewi Astini. Tapi perlu diingat juga. Kita hanya berdua dan menghadapi macan ngamuk. Kita tidak terpancing untuk ngamuk juga. Percayalah, Dewi. Lebih aman menghindar dulu sementara. Kita pancing mereka keluar dari padepokan. Sesudah itu, kita baru menyelinap menemui Jakabadak. Baiklah, Kisonowori. Kemana kita sekarang? Kembali ke Candi Konto? Seperti rencana semula, kita ambil jalan memutar. Lalu kita akan sampai pada Alas Pring. Di sana ada gua untuk bersembunyi. Kisonowori banyak tahu wilayah ini. Apa dia salah satu orang Pegat Suro? Lihat saja nanti. Bagaimana, Dewi? Kita berangkat sekarang? Iya. Jut! Jut! Kisonowori jalan dulu. Aku mengikuti dengan jarak agak jauh selama melintasi pinggir Tegalan Turu. Jangan terlalu jauh jarak di antara kita, Dewi Astini.
terlalu banyak kau mensiasati Pegat Suro dan mulai mengatur diriku. Aku akan tahu nanti, hatiku tidak tentram. Aku sudah lama tidak meniup suling. Cut, nanti saja kita berangkat. Aku mau meniup suling. Dengar ya. Dewi Astini lalu turun dari punggung kudanya dan duduk lagi di dalam gubuk, lalu meniup suling emasnya dengan penuh perasaan. Padepokan Maranggalih yang mulanya tenang diguncang kabar kematian beberapa orang laskar dan Kowo. Setiap mulut menyuarakan caci maki dan sumpah serapah pada Kularang Jati yang dianggap sebagai biang keladi kerusuhan itu. Kita harus tebus nyawa Kowo dengan leher Kowo. Pedangku ini masih cukup tajam menebas lehernya. Kandu, Klewer, jangan panik. Jangan terpancing dari tidak ada kendali diri. Perjuangan saat peperangan di mana saja pasti ada korban. Satu nyawa atau ribuan nyawa sama saja. Kowok telah menunaikan tugas mulia sebagai seorang kesatria sejati. Tapi kita tidak bisa membiarkan itu terus berlanjut, Ki. Satu persatu kita dipreteli. Adi Dadung Wesi, bagaimana penyelidikanmu? Beberapa laskar yang masih hidup menceritakan bahwa yang membinasakan Kowok adalah Dewi Astini. Dewi Astini sudah banyak membuat kita berantakan beberapa kali. Ini tidak bisa dibiarkan. Oh ya, Gandu, kamu jemput Jaka Badak. Bawa kemari. Iya, Ki. Adi Dadung Wesi, apa pendapatmu dengan penyerbuan Dewi Astini untuk membebaskan Jaka Badak? Kakang Pegat Suro, Ya. tidak terlalu sulit untuk membekuk Dewi Astini. Aku akan maju kalau Kowo telah gagal. Adi Dadung Wesi, tekadmu sudah tentu berhasil. Dewi Astini bukan tandinganmu, tapi apa pantas? Ya, Kakang Dadung Wesi. Kakang tidak pantas untuk menangkap Dewi Astini. Dewi Astini cuma seorang wanita penghibur, terutama penghibur Jaka Badak. Omonganmu ngelantur, Klewer. Dewi Astini bukan wanita lacur seperti yang diomongkan orang. Aku tahu, murid Dewi Suling Perak itu adalah putri seorang pembesar. Kalian tahu siapa orang tuanya? Pupulu telah menceritakan rahasia Dewi Astini kepadaku. Rahasia apa, Kakang? Dewi Astini putri seorang pembesar kerajaan Panjalu Kediri, yaitu Aryo Benowo. Oh, Aryo Benowo, Raja Wali Kuning. Tidak kusangka. Raja Wali Kuning mempunyai seorang istri yang berasal dari negeri Cina. Tepatnya berasal dari Chungshou. Pantas kulitnya bersih. Rupanya masih berdarah bangsawan. Waduh, aku terlanjur mengatai yang bukan bukan. Ya, Ki. sudah. Lupakan saja. Ya, Ki. Kita harus cepat mengambil keputusan. Yang utama adalah merebut pedukuhan. Jadi Dewi Astini dibiarkan saja, Kakang. Ki Batang Mangiran bisa membereskan. Adi Dadung Wesi bersama Ki Lembu Melantingan menyelesaikan pedukuhan. Aku akan menemui Empuloh Gawe di Parangan. Silakan duduk, Jaka Badak. Aku mau urun rembuk padamu, terutama menyangkut kematian Kowo oleh Dewi Astini. Aku sudah mendengar dari juru jaga penjara. Mau urun rembuk apa, Pegat Suro? Aku ini adalah tawananmu. Dewi Astini telah banyak merugikan perjuanganku. Beberapa laskar tewas berikut kau. Kalau aku tidak memandangmu, Dewi Astini pasti kubinasakan, tahu? Itu tidak mudah, Pegat Suro. Bala tentara kerajaan pasti akan menggempurmu. Dan aku bisa membinasakan kalian semua. Jaka Badak. Ya. Sesumbarmu seperti kamu tidak bisa mati saja. Kakang Pegat Suro masih mempertimbangkan dan minta saranmu untuk mengatasi Dewi Astini agar dia tidak meneruskan niat edannya. Aku berada di sini. Aku tidak bisa mencampuri urusan Dewi Astini, dan itu sudah menjadi tanggung jawabnya sendiri. Jaka Badak, kamu bisa menghentikannya. Menghentikan Dewi Astini agar tidak bertindak lebih jauh karena membahayakan nyawanya sendiri, tahu? Pegat Suro,
Apa kurang jelas omonganku ini? Aku tidak bisa mencegah Dewi Astini. Pegat Suro menjadi kecewa sekali atas sikap Jakabadak tidak mencegah atau membantu memendung kenekatan Dewi Astini. Pegat Suro tampak termenung sebentar, lalu menarik napas dan menatap Jakabadak. Jakabadak, jangan jadi sesalan. Dewi Astini kubinasakan kalau masih mengacau perjuanganku. Aku sudah memutuskan. Ki Batang Mangiran akan menyelesaikan tugasnya membungkam Dewi Astini. Aku akan membinasakanmu, Pegat Suro. Setetes darah Dewi Astini yang jatuh ke tanah berarti kematianmu dan pengikutmu semua. Kamu tidak akan bisa apa-apa, Jakabadak. Kamu sudah jadi tawanan dan telah bersumpah menebus nyawa Dewi Astini. Sama halnya, kamu sudah mati sekarang. Hanya kebaikanku kamu masih tetap hidup sampai sekarang. Aku tidak mau hidup atas belas kasihanmu, Pegat Suro. Aku sudah siap menghadapi kematianku. Cabut kerismu dan bunuh aku sekarang juga. Ayo, apa kamu sudah jadi nenek-nenek yang hanya cuma ngoceh karena kehilangan susur tembakau? Gampang. Lihat Jakabadak. Keris ini pernah membinasakan Kebo Jungkring, seorang senopati sepertimu. Keris Luk Songo ini bernama Carub Wulung. Apakah ragamu mampu menahannya? Koper besi bolong dihantam keris Pegat Suro. Aku harus matek aji. Ararang badak tunggal. Rupanya kamu gentar juga. Belum apa-apa sudah mengeterapkan ajianmu. Ini rangkanya bukan ragamu, Jakabadak, tapi Kubu Larang Jati. Keris ini akan mampu menandingi keris Selo Pandan. Kubu Larang Jati akan bersujud menyembah, minta dikasihani untuk tetap hidup. Bagaimana nanti saja, Pegat Suro? Permainan belum selesai dan masih berlanjut. Iya, lakon belum tamat. Dewi Astini kalau tertangkap akan kuarak keliling pedukuhan dalam keadaan bugil, tanpa selembar benang pun di badannya. Kamu hanya bermimpi, Pegat Suro. Kandu, antarkan Jakabadak ke tempatnya lagi. Jakabadak tidak bisa menolong kita. Lewer, persiapkan laskarmu dan lengkapi dengan perisai untuk menahan serangan panah. Ya, Ki, aku sudah beberapa hari ini melatih laskarku dengan latihan barisan rayap. Bagus. Siapa yang mengajarmu? Ya, siapa lagi? Kalau bukan Ki Lembu Melantingan, barisan rayap tidak akan dikenali. Karena semua menyamar dan berpencar. Iya. Untuk serentak berkumpul akan dibunyikan trompet tanduk kerbau. Bagus. Sekarang siapkan mereka dan segera tangkap Dewi Astini. Temui dulu Ki Lembu Melantingan dan Ki Batang Mangiran untuk menemui aku. Siap. Melaksanakan tugasku, Ki. Cepat. Gunakan perisai untuk menyerang lawan. Gerakan tutup, balik, tombak menyerang. Bagus, jurus-jurus tadi akan mengecoh lawan. Dengan gerak tipu balik, tombak kalian pasti menemui sasaran dada lawan. Dipanggil Ki Pegat Suro. Ada yang mau dibicarakan? Baik. Kamu teruskan melatih laskar. Ya, laskar akan kulatih lagi daya tempurnya. Saudara-saudara, latihan tempur kita lanjutkan lagi dari senjata panah. Siapkan panah. Ya. Enak ini. Betul ya. Siap. Nah, perhatikan. Sekarang berlatih memanah dengan sasaran bergerak. Aku akan melemparkan jeruk ini. Lihat ya. Awas. Siap. Hup. Tidak ada yang mengenai.
Hei. Aduh. Goblok kamu tuh. Ini lihat ini. Kamu. Coba. Hei. Kamu itu, lemparkan jeruk itu. Lemparkan, ayo. Ya, saudara-saudara. Hop. Wah, hebat. Itu. Hebat. Hebat, Bos. Wong aku yang mana? Itu begitu seharusnya kalau menggunakan panah. Latihan dengan sasaran yang paling sulit. Ayo, siap lagi. Beres. Siap ya. Siap. Siapkan panahnya. Siap. Panah. Para laskar sedang berlatih tempur dibimbing oleh Ki Lembu Melantingan. Semua yang berlatih menggunakan senjata tombak dan perisai. Gerakan mereka sudah cukup mahir untuk menyerang dan bertahan. Silakan duduk, Ki Lembu Melantingan. Aku masih belum tuntas bicara tadi. Ada apa lagi, Ki Pegatsuro? Tadi aku bicara pada Jaka Badak. Nampaknya tidak ada hasilnya. Maka Ki Lembu Melantingan bersama Adi Dadung Besi segera menanyakan lagi pada kubu Larang Jati apakah sudah berubah pikirannya. Lalu bagaimana hal Dewi Astini dan Ki Sonoweri yang mau membebaskan Jaka Badak kemari? Apa mampu dua orang melawan satu padepokan ini? Itu tidak mungkin, Ki Lembu Melantingan. Dewi Astini tidak akan berani memasuki wilayah padepokan Maranggali ini. Kakang Pegatsuro. Ya, ada apa? Kita tidak boleh meremehkan Dewi Astini. Kowok mati dengan tubuh jadi arang. Sudah tentu Dewi Astini punya andalan lagi. Adi Dadung Besi, Ki Batang Mangiran akan mampu menggila segala keampuhan Dewi Astini. Maka sebelum terlambat, Ki Lembu Melantingan segera berangkat menemui kubu Larang Jati. Kalau saja masih ingkar, Jaka Badak binasa dikubur hidup-hidup. Kalau itu sudah merupakan rencana terbaik, aku jalankan. Ayo Dadung Besi, kita berangkat sekarang. Ya. Lembu Melantingan dan Dadung Besi segera berangkat menuju pedukuhan Larang Jati. Dengan mengendalan jalan berdebu dan berbatuan tidak jadi perintang mengurangi kecepatan kuda mereka untuk berlari cepat. Juga Klewer telah mempersiapkan laskarnya berbaris di halaman kediaman rumah Pegatsuro. Kurang lebih laskar berjumlah 25 orang bersenjata dan mengendarai kuda. Ki Batang Mangiran di pendopo senyum gembira ketika mendampingi Pegatsuro untuk memberi wejangan pada laskar. Para saudara, kita telah sampai pada ambang kemenangan dalam perjuangan. Pulau Gawe telah meramalkan Panjalu Kediri tidak lama lagi akan hancur oleh kebangkitan rakyat bersatu. Tapi untuk mewujudkan itu, kita rebut dulu pedukuhan Larang Jati dan mengenyahkan konco-konconya. Jaka Badak telah tertawa. Kita harus cepat bergerak merebut posisi-posisi utama untuk menjepit Larang Jati dari segala penjuru. Khusus tugas utama dulu, tangkap Dewi Astini dan bawa ke hadapanku. Dia harus diadili karena telah membunuh Kowok. Sekarang berangkatlah kalian, menangkan perjuangan. Laskar, siap. Laskar tawan, siap. Perhatikan laskar tawan segera menyekap seluruh wilayah Pecahan Turu. Kekuatan laskarku masih kurang tangguh sebenarnya. Mereka hanya bersemangat saja. Mudah-mudahan Ki Batang Mangiran mampu menyelesaikan tugasnya. Dewi Astini terpaksa diberangus dulu. Dia sudah menguntungkan kubu Larang Jati. Alangkah merdunya suara-suara burung itu. Kala ada masa damai, suara alam yang tidak ternodai oleh peperangan. Kubu Larang Jati menyulut peperangan itu, dan dia sendiri yang akan terbakar oleh perbuatannya sendiri.
Suro menatap pelataran di mana para laskar tadi berdiri dengan tegar bersenjata lengkap, dengan semangat bergelora, memekikan peperangan. Sekarang tinggal jejak-jejak kaki mereka saja di tanah berdebu, tanah tumpah darahnya. Saudara pendengar, dapatkah Dewi Astini dibinasakan oleh Laskar Pegat Suro di bawah pimpinan Ki Batang Mengiran yang dikenal sebagai pendekar mayat hidup? Silakan mengikuti kisah selanjutnya esok hari, serial Jaka Badak dalam episode Karang Kobar Dewi Astini. Sampai jumpa.